Dut dut dut, nggak kenyang, nggak gendut. Halo teman-teman, kali ini jumpa lagi sama saya, Dev Dut. Saya masih seperti biasa menceritakan sebuah makanan aja kali ya. Hari ini saya sebenarnya banyak cemilan, banyak makanan. Saya memang suka jajan, suka ngemil gitu. Terus ada berapa juga kiriman dari teman-teman saya. Oh ya, kali ini saya nggak mereview makanan yang gimana-gimana. Karena ini makanan udah sangat favorit di warga Indonesia dan juga warga Afrika. Bahkan di Afrika ini orang jual makanan ini bisa jadi kaya raya. Dan ini pun harganya wow fantastis banget di Afrika Selatan gitu ya. Itu yang saya baca infonya. Sebelumnya itu saya dapat kiriman nih dari House of Alician. Ya, tadi GoFood ya yang ngirimin ya. Ini ada info juga untuk mau pesan PMP Arifin. Ya, ada kontak personnya kan. Ya ini mungkin area Jabodetabek juga bisa ya. Uh, uh. Terus ada kri kriuk. Wah, kri kriuk ini kulit kulit ayam. Bisa dilihat ya. Oke. Tapi emang enak semua makanan kesukaan saya. Tapi untuk saat ini saya nggak mereview makanan kulitnya dengan pempeknya, tapi saya akan mencoba mengingat kembali masa-masa waktu saya zaman-zaman muda ngekos dulu. Ya bisa dibilang ini makanan favorit saya, dan bisa dibilang juga ini karena terpaksa dalam keadaan situasi yang saya nggak mampu untuk beli makanan-makanan yang bermerek yang di restoran-restoran ataupun yang di sekitar saya waktu itu. Apalagi kalau tanggal tua itu biasanya saya pasti favorit nih. Nah cuman ini banyak mereknya ya, uh, makanan ini. Biasanya sih saya yang selera Indonesia Nusantara yaitu Indomie. Jadi Indomie itu memang makanan Nusantara terfavorit, apalagi khusus buat kaum-kaum kita seperti anak ngekos, yang ngontrak, yang siap saji, yang orang-orang pekerja yang nggak mau ribet dan yang mau makan sekilat mungkin itu adalah Indomie. Apapun mereknya tetap terkenal Indomie. Cuman kali ini saya mau makan. Sebenarnya saya dibilang belum pernah makan, belum kayaknya ya. Ini ya dadah. Kembali ada super mie extra. Saya belum pernah makan karena zaman saya kecil sampai ngekos itu saya sering makan Indomie yang bermerek Indomie karena itu emang seleraku dan selera Nusantara. Nah kali ini saya mau review makanan super mie extra. Ya sebenarnya sih semua orang juga tahu rasa mie itu sama, tapi karena bumbunya itu ya. Terus biasanya apa sih kebiasaan saya di kosan itu kalau mau makan domi atau di kantor itu saya ditemin dengan kacang. Tapi dulu saya lupa pakai kacang apa. Kali ini saya memakai kacang sukro. Nah, saya buka dulu ya kacang-kacangnya. Terus, tada, ada mie nya di sini. Mie nya sudah jadi ya. Udah saya makan. Dadah. Nggak usah ngebully karena ini makanan favorit Indonesia, siap saji. Dan ini pun makanan saya. Emang kata dokter sih setiap hari makan mie ini nggak boleh ya, mie instan ya, karena berpengaruh dalam lambung dan pencernaan usus utamanya. Terus saya akan masukkan kacang sukronya. Ini bukan sombong, saya
punya cerita kenapa saya suka Indomie, dan ini bukan settingan dan bukan saya mengada-ngada. Saya sudah lama tidak makan Indomie, mungkin 5 tahun ke belakang. Tapi sebelum-sebelumnya itu saya punya cerita. Karena saya sering hidup sendiri tanpa keluarga, karena memang saya lahir sebagai anak yatim piatu. Saya sering pindah kos-kosan, nyari pekerjaan apapun. Itu mulai dari sekolah pun saya udah terbiasa makan Indomie. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya nggak kenapa-kenapa, saya sehat, dan bahkan badan saya jadi endut seperti ini. Dan ini bukan pengaruh dari mie. Maaf, jadi saya jadi sedih. Ya, karena perjuangan waktu itu saya harus banyak cerita pahitnya, mulai dari saya kecil umur 3 tahun karena saya ditinggal orang tua. Jadi saya terbiasa makan Indomie, bahkan saya nggak makan. Pernah saya makan nasi basi di tong sampah. Pernah saya makan roti yang dibuang orang. Itu pernah saya rasakan. Dan saat ini jadi saya sangat sedih kalau melihat Indomie itu. Kangen sebenarnya, cuman saya nggak mau, karena untuk saat ini saya juga dilarang dokter karena obesitas gitu kan. Jadi makanya saya lebih memilih yang sehat-sehat aja sebenarnya. Ya gitulah. Pasti buat kalian para anak kos, orang yang tidak punya, makanan ini sangat makanan favorit. Ya, gak tahu kenapa saya jadi sedih. Saya tuh bisa sehari itu makan 1 Indomie dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi makan itu lagi. Dulu kan waktu kerja saya sebagai karyawan biasa-biasa aja, dengan gaji pas-pasan tuh, bayar kosan, bayar lampu, dan bayar cicilan lainnya tuh. Saya selalu awal bulan gajian itu saya pergi ke supermarket, saya selalu beli Indomie itu bisa 1 dus 2 dus, karena untuk persiapan. Karena saya tahu ke depannya, bukan saya melangkahi Tuhan atau melangkahi Allah gitu kan, pasti akhir bulan itu saya butuh makan, dan uang saya pasti habis karena udah menipis dengan transportasi dan lain-lainnya. Jadi andalan saya mie. Buat saya Indomie ini berjuang untuk saat ini buat saya. Sampai saat ini, sampai usia saya udah di atas kepala 30 dan saya udah menikmatin hidup, Indomie itu sangat berjasa buat saya. Jadi apapun kata dokter pun waktu itu, teman-teman juga bilang jauhin Indomie. Ya habis itu kita mau makan apa gitu. Selain Indomie, saya sering biasa makan gorengan gitu kan, yang harganya murah gitu. Ya walaupun saya masak nasi pakai magicom gitu kan. Nah itu Indomie Sukro ya andalan saya. Maaf ya, saya kebawa suasana karena saya sangat kangen makan mie, dan saya mengingat masa-masa lalu saya makan mie. Oke, jadi bersyukurlah menjadi seorang teman-teman yang punya keluarga, yang bisa punya rezeki lebih, bisa makan mie, bisa makan nasi padang, bisa makan pizza dan lain-lain. Dan banyak orang-orang di bawah kita. Bahkan saya merasa susah, tapi saya merasa ada lagi di bawah saya orang-orang susah yang tidak pernah makan sama sekali. Bahkan makan Indomie pun mungkin bisa dibilang 1 kali 1 sebulan atau bagaimana gitu. Saya juga nggak paham, karena waktu itu saya sempat
ikut komunitas itu anak-anak yang perantauan waktu itu, emang rata-rata mereka makan Indomie, makan mie, saya sebutin aja ya mereknya. Nah, kamu tau nggak sih, saat ini saya lagi makan mie ini, rasanya sudah nggak nafsu lagi, karena ya sudahlah, masa-masa lalu itu, walaupun sekarang banyak orang bilang, oh Dev lu kan udah gendut, udah mapan, udah dan lain-lain, udah merasakan hidup yang enak lagi. Cuman ya tetap masih bersyukur, walaupun masa-masa lalu itu ya bukan dibuang, tapi pembelajaran buat saya dan buat pedoman saya, karena sukses itu butuh proses, dan ini bukti nyata buat diri saya atau buat nanti keturunan saya, buat keluarga saya, dan buat teman-teman di sekitar saya, bahwa Indomie itu adalah sebuah makanan favorit memang ya. Makanya tuh kenapa sih saya lebih senang mereview makanan jajanan dan makanan yang pernah kita makan. Sebenarnya kan bukan mereview sih, cuma diskusi aja sih, buat cerita gitu kan ya, karena makanan ini yang saya kangenkan. Untuk saat ini biasanya saya makan yaitu kayak GoFood, kayak ya kalau di PSBB ini kan GoFood, kadang KFC kayak gitu-gitu yang udah makanan siap saji, itu kayaknya sedih sih sebenarnya. Dulu nggak mampu, saya masih ingat dulu gaji saya pertama kerja di perusahaan caplang itu, saya baru lulus SMK, saya digaji nggak salah itu 500.000 dengan bayar kontrakan 100.000, itu tahun 2007, bukan, salah 2005 waktu itu. Jadi saya senang dong dapat gaji pertama, jadi 500.000 itu saya sisihkan 100.000 untuk bayar kosan, 400 itu karena saya tinggal di pegunungan. Akhirnya saya pengen coba dong, namanya punya uang ya, makan enak. Apa sih KFC itu? Jujur tahun 2005 itu saya baru mencicipi makanan KFC, bener-bener KFC. Jadi saya masuk itu pun saya gak grogi gitu, grogi karena saya lihat kiri kanan, waduh banyak orang Cina dong yang dulu itu. Saya ingat itu waktu itu saya di Serang, di Mall Ramayana Serang, Mall Serang. Saya ingatnya itu tahun 2005, saya masuk dan saya nggak tahu cara masaknya seperti apa. Saya pikir duduk didatangin, ternyata tidak. Saya lihat orang kiri kanan, oh antri, saya antri. Setelah pesan apa mas, gini gini gini, akhirnya saya pesan. Nah pas pesan itu, habis itu saya bingung dong, ambil sedotan di mana, ambil saus di mana, karena saya lihat kiri kanan bingung gitu kan, cuci tangan di mana. Nah saya pikir tempat saus tomat dan saus sambal itu adalah cuci tangan. Ya maklum ya, kenapa kita dulu orang susah, saya nggak tahu. Terus akhirnya saya perhatiin dulu orang di belakang saya, dia saya minggir, oh ternyata caranya dipencet, nah itu keluar saus gitu. Nah, habis itu saya bingung dong lagi cuci tangan di mana. Saya perhatiin kalau keluar masuk, oh di situ. Nah, teman-teman, ini cerita saya aja, pengalaman saya. Pertama kali makanan termahal yang pernah saya makan dengan gaji saya, dan apa ya, bisa dibilang itu makanan pertama itu KFC ya. Seenak-enaknya KFC tetap ya Indomie yang paling enak. Jadi itu cerita-cerita saya gitu. Oke, saya mau lanjut makan atau nggak tahu nih ya, karena sedih banget. Cerita Indomie ini sebenarnya panjang, saya mau cerita panjang tentang Indomie, cuman mungkin nanti episode selanjutnya saya akan menceritakan kisah saya dengan makanan saya. Saya juga ngucapin terima kasih kepada pabrik Indomie atau pendiri Indomie, sehingga saya bisa makan dengan Indomie, dan saya bisa udah melepaskan rindu saya kangen dengan makan Indomie. Selama ini saya sibuk kalau kerja, saya nggak pernah berpikiran untuk makan Indomie. Walaupun saya pernah lihat warung-warung itu ada jual, warung kopi ya, warung kopi rata-rata ada jual mie, cuman saya nggak kepikiran di situ karena biasa ya, maklum ya orang gendut ya, jadi makanannya pasti nyari nasi. Oke, teman-teman,
Cuman kali ini aja, sampai di sini cerita tentang kisah Indomie dengan cerita saya. Apa cerita kalian tentang Indomie ini? Tapi sebaiknya jangan setiap hari makan Indomie ya. Lebih baik makan nasi pakai garam lah. Garam jangan banyak juga, nanti gendut kayak saya ya. Kita bersyukur, dan utamanya itu kita saling bersyukur dan mensupport keliling-keliling kita, memperhatikan saudara-saudara kita yang lagi kekurangan. Kita saling membantu, memberi, mensupport makan ya. Indomie harganya berapa ya? Paling 2 ribuan ya. Jadi ya apa kalanya sih dibeli 5 jadi 10 ribu atau 15 ribu ya, dibagi-bagi aja buat kaum duafa, fakir miskin, anak yatim piatu yang membutuhkan saluran tangan Anda. Saya yakin kebaikan kalian juga akan berbuah hasil seperti saya. Baik, sampai di sini dulu sahabat Dut. Mohon maaf ya jadi melo hari ini. Jadi saya jadi bawa jadi nangis ya. Dan oke, saya nggak bisa ngomong lagi nih tentang Indomie. Oke, sampai di sini dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dut nggak kenyang nggak gendut. Dadah.